Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Summa salatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fanas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bil ilmin nafi' wal amal salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Jamaah Masjid Imam Syafi'i yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, di majelis ilmu, tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melihat ataupun melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Dan yang dimaksud dengan taman surga yaitu adalah halaqah, majelis pengajian yang membahas tentang ilmu agama. Itu taman surga. Ketika majelis tersebut membahas tentang ilmu agama, maka itu adalah taman surga. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan juga dalam hadis yang lain bagaimana penghormatan malaikat kepada para penuntut ilmu. Para malaikat merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu di majelis-majelis ilmu. Kemudian ini adalah keutamaan dari belajar ilmu agama. Nabi juga mengatakan dalam hadis beliau, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Kenapa wajib? Karena kita diciptakan orientasinya satu, tujuannya satu, yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini tidak akan sah, dan ibadah ini tidak akan benar, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan niat. Yang kedua yaitu adalah al-ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ibadah sebagaimana yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas Nabi sebutkan dalam hadis beliau yang mulia, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Melihat di sini bukan berarti memandang. Kita tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita melihat dari hadis-hadis beliau. Kita melihat dari kitab-kitab para ulama. Di situ kita melihat bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Kita lihat hadis-hadis beliau. Dan ilmu fikih adalah intisari dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum mempelajari ilmu fikih adalah wajib, apalagi yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya adalah wajib perorangan yang tidak bisa diwakilkan. Baik, jadi hukumnya mempelajari ilmu fikih adalah wajib. Kita berakidah dengan akidah yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi," sebagaimana aku dan para sahabatku ketika itu. Kemudian
belajar fikih sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan di dalam hadisnya, di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal yang beliau tinggalkan yaitu adalah Al-Quran dan hadis. Ya, kalau kita memegang teguh pada dua hal ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lan tudillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Idza tamassaktum bihima lan tudillu abada. Kalau kalian berpegang teguh terhadap ilmu agama yang sumbernya adalah Al-Quran, yang sumbernya adalah hadis, lan tadillu, tidak akan pernah tersesat selamanya. Kita sekarang zaman yang dari zaman dahulu, ya, dari zaman wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul fitnah-fitnah besar. Banyak orang yang mengaku Nabi, membawa ajaran-ajaran yang memperkeruh ajaran Islam. Bagaimana cara kita membedakan antara ajaran yang betul-betul sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran yang tidak ada sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara membedakannya adalah dengan kacamata ilmu, dengan dasar-dasar hadis Al-Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran ya sudah. Kalau sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita sampai pada pembahasan tentang rukun sholat. Kita ingatkan, rukun itu letaknya di dalam. Kalau syarat, letaknya di luar. Kemarin sudah kita bahas tentang syarat-syarat sholat, baik syarat sah dan syarat wajib. Sekarang rukun, ya. Kalau syarat itu tidak terpenuhi maka tidak sah sholatnya. Itu apa di luar, bagian luar sholat. Ya, contohnya kemarin suci dari hadas, ya, muslim. Itu syarat sah, syarat wajib. Kalau rukun letaknya di dalam sholat. Contohnya apa? Kemarin sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah niat, ya. Yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat bisa dikatakan niat ketika dibarengi dengan ibadahnya langsung. Setelah diniatkan langsung dikerjakan ibadahnya, itu namanya niat. Adapun niatnya sekarang, besok baru dikerjakan, itu bukan niat. Itu namanya azam. Itu namanya azam. Beda antara niat dengan azam. Contoh niat. Ya, contoh niat, saya berniat ingin sholat maghrib 3 rakaat fardu karena Allah Subhanahu wa taala, langsung dikerjakan sholatnya. Itu niat. Dan kita ingatkan, masalah niat ini masalah yang sangat penting, sangat urgen. Jadi tidak bisa, ya, kita meremehkan masalah niat. Jadi sebelum sholat diusahakan dihadirkan dulu niatnya. Tadi sholat maghrib dihadirkan dulu niatnya, saya mau sholat maghrib yang hukumnya adalah wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niat. Nabi juga menyebutkan, ya, di kitab-kitab para ulama disebutkan juga. Jadi para ulama itu menulis kitab hadis. Jadi yang mereka letakkan yang pertama adalah hadis tentang niat. Contoh saja Arba'in Nawawi, Umdatul Ahkam, dan hadis-hadis kitab hadis yang lainnya. Yang pertama disebutkan adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Karena amal itu dilihat dari niatnya. Salat kita itu dilihat dari niatnya. Kalau niatnya ada, niatnya sesuai, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena aturan, bukan karena takut dipandang tetangga, ini orang muslim tapi enggak sholat. Bukan itu niatnya, tapi lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Amal-amal apapun itu dilihat dari niatnya. Kalau niatnya sah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sah pula ibadahnya. Puasa, sholat, zakat dilihat dari niatnya. Sedekah, kalau kita tidak ikhlas maka tidak ada pahalanya. Yang pertama adalah niat. Hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya amal itu dilihat dari niatnya. Masalah niat itu diibaratkan seperti sebuah lapangan pacu pesawat, lapangan bandara. Niat itu seperti bandara. Kenapa seperti bandara? Karena paling utama. Yang kedua adalah amal ibadah itu seperti pesawat. Ketika bandaranya bagus, pesawatnya bisa take off. Pesawatnya bisa landing dengan mulus, dengan aman. Tapi kalau bandaranya rusak, nggak ada bandara itu yang berlubang-lubang. Nggak seperti jalan kita biasa ya ke arah Simpang Batu, SP segala macam. Nggak ada yang berlubang, nggak ada yang rata, nggak ada yang nggak rata semua. Jadi niatnya seperti itu. Kalau misalkan niatnya rusak, amal ibadahnya nggak akan bisa naik ke langit. Amal ibadahnya nggak akan bisa naik ke langit. Kalau bandaranya rusak, pesawat tidak akan bisa terbang. Pesawat tidak akan bisa mendarat. Maka niat itu sangat penting sekali. Maka niat ketika sholat, ya harus hadirkan niat. Misalkan sholat maghrib, ya niat dalam hati, tempatnya sepakat para ulama. Niat itu tempatnya di dalam hati, itu sepakat para ulama. Adapun dalam mazhab Syafi'i, kenapa mereka melapaskan niat? Nawaitu an usolliya salat al-maghrib 3 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Itu melafazkan niat itu perkara yang dianjurkan oleh ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena kadang-kadang kita lupa. Kalau sudah berdiri mau sholat, lupa. Di situ kunci motor, ya sendal, macam-macam yang diingat. Kunci rumah, ya. Disitulah tempatnya setan makin maksimal dia menggoda seseorang untuk menghilangkan niatnya. Maka di situ para ulama mengatakan yustahabbu talaffuz bin niyat, dianjurkan melapaskan niat. Nawaitu sering kita sudah ma'ruf, sudah biasa ya masalah itu. Nawaitu an usolliya salat al-maghrib salasa rakaat fardhan lillahi ta'ala. Itu tujuannya adalah agar lisan itu bisa membantu memantapkan hati. Itu tujuannya. Tapi kalau misalkan niat itu letaknya di mana? Ijma, sepakat para ulama letaknya di hati. Sepakat para ulama letaknya di hati. Ya kalau misalkan mantap saja niatnya, tidak usah melapaskan niat. Ya, ini bagi orang-orang yang suka lupa, maka dianjurkan untuk talafuz. Dan itu bukan bagian dari sholat. Setelah niat langsung Allahu Akbar, ya, langsung masuk ke dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena takbir ini mengharamkan segala perbuatan dan perkataan selain salat. Ya, kalau sudah takbiratul ihram, maka perbuatan yang lain selain salat diharamkan. Ya, sangat diharamkan. Makan makanan sisa di mulut, ditelan, itu membatalkan salatnya. Minum, itu membatalkan salatnya. Berbicara dengan satu kata yang dapat dipahami atau 2 huruf tidak dapat dipahami, maka itu membatalkan salat secara sengaja. Membatalkan salatnya. Bergerak, terlalu banyak bergerak ketika salat, itu juga membatalkan salatnya. Dengan gerakan yang tidak ada anjurannya. Beda kalau misalkan sapnya bolong, ya ada satu orang batal depan sini bolong, ini belakang maju ke depan, itu gerakan yang disyariatkan, gerakan yang dianjurkan dan disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Itu gerakan masyru', itu bagian dari sholat. Baik, yang pertama adalah niat. Jadi penting sekali masalah niat ini, jangan diremehkan. Apapun itu ibadahnya, niatnya harus benar. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu, berdiri. Idza qumtum ila sholati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakabbir idza qumtum ila shalah. Idza itu menunjukkan apabila itu apa? Niat. Qumtum,
berdiri, kalian berdiri, itu rukun. Niat berdiri itu rukun bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu, silahkan duduk. Silahkan duduk, sholat duduk. Kalau tidak mampu duduk, sholat dalam keadaan berbaring. Sholat dalam keadaan berbaring bagian sebelah kanan, ya, sebelah kanan sini berbaring. Jadi berdiri adalah rukun, ya, rukun dan tidak boleh tinggalkan. Ini pada sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh nggak sholat duduk? Kalau sholat sunnah boleh duduk nggak sholatnya? Apakah berdiri ini termasuk rukun dalam sholat sunnah? Sholat sunnah contohnya apa? Tahiyatul masjid, 2 rakaat ketika masuk masjid, itu sholat sunnah. Habis wudu, sholat sunnah wudu. Ya, sholat sunnah rawatib sebelum maghrib, yang ghairu muakkadah itu sudah maghrib, sudah isya, itu sholat sunnah. Tarawih, qiyamul lail, tahajud, itu sholat sunnah. Pertanyaannya, apakah berdiri ini harus dan wajib rukun ketika sholat sunnah? Pertanyaannya itu. Ada yang tahu jawabannya? Jadi jawabannya, sholat sunnah itu boleh duduk. Sholat sunnah boleh duduk. Yang rukun hanya pada berdiri, itu hukumnya rukun hanya pada sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Tapi kata Nabi SAW, isful ajr, pahalanya setengah. Pahalanya setengah. Kalau misalkan sholat itu sholat wajib, pahalanya 30, berarti setengahnya 15. Setengahnya 27, setengahnya 15 berarti. Setengah. Ya, pahalanya setengah. Boleh nggak sholat sunnah duduk? Boleh. Walaupun dia nggak sakit, boleh duduk. Tapi pahalanya setengah. Kira-kira mau nggak dapat pahala setengah? Ya, gitu, seperti itu. Jadi berdiri ini hanya pada sholat wajib saja. Sholat wajib itu wajib berdiri. Kalau sholat sunnah itu boleh duduk, tapi pahalanya setengah. Wal qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Kata Nabi, sholli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu, dalam kayak orang duduk, ya, fa qa'idan. Lam tastati ini maksudnya yang tidak mampu itu baik tidak mampu karena fisiknya, ya, nggak ada kaki dua-duanya, gimana berdiri? Atau sakit kepala, pusing, ya, pusing. Jadi kalau berdiri itu bisa membahayakan dia, rebah nanti, bisa rebah, tumbang. Maka boleh duduk, ya. Atau sudah sakit pinggang, pinggangnya sakit, ya. Kalau sholat berdiri lama ini, sholat maghrib itu cuma mampu 1 rakaat berdiri, sisanya duduk. 1 rakaat berdiri, sisanya duduk. Baik. Berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Jadi niat, ya, berdiri, kemudian niat, habis itu takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangannya. Kalau mengangkat tangannya itu namanya beda lagi. Itu sunnah fi'liyah. Itu sunnah hukumnya, mengangkat tangan. Bapak misalkan takbiratul ihram tidak usah mengangkat tangan. Yang penting niat takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung begini, ya, itu sah. Takbiratul ihram adalah qaul, ucapannya Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangannya hukumnya adalah sunnah. Di mana saja mengangkat tangan itu ada empat kondisi. Ketika takbiratul ihram, kemudian ketika hina yarka, ketika ruku, kemudian ketika i'tidal, sami Allah wa hamidah, itu berulang 3 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Kemudian yang keempat yaitu adalah ketika bangkit dari tahiyat awal.
Allahu Akbar. Bangkit dari sujud pertama nggak ada angkat tangan. Bangkit dari sujud ketiga nggak ada angkat tangan. Keempat nggak ada angkat tangan. Yang ada cuman ketika tahiyat awal saja. Paham nggak, Pak? Jadi 4 kali dalam setiap sholat itu. Ya, kalau misalkan sholat maghrib dan sholat isya, ya. Jadi 4 titik di mana kita mengangkat tangan. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian ketika mau ruku angkat tangan, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah 3 sudah. Yang keempat yaitu adalah ketika bangkit dari tahiyat awal. Allahu Akbar. Berarti ketika bangkit sujud di sujud pertama, rakaat pertama bangkit nggak ada mengangkat tangan, nggak ada. Itu nggak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya. Karena yukabbiru yarfa yadahu hinna yukabbiru wa yarka. Kemudian ketika i'tidal, ketika bangkit dari tahiyat awal. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 itu. Jadi jangan ditambah. Jangan ditambah, jangan dikurangi juga. Ya, itu sunnahnya. Dan hukumnya adalah sunnah. Takbir adalah perkataan Allahu Akbar. Kemarin sudah kita bahas. Apa itu takbir? Ucapan takbir adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Jadi lafaznya harus ini. Allahu Akbar. Bisa nggak baca terjemahannya misalkan? Allah Maha Besar. Nggak bisa. Tidak sah salatnya. Tidak dihitung sebagai takbiratul ihram. Allah Maha Besar. Atau diganti sama dia kemarin Allahu Ta'ala. Nggak bisa. Ya. Allahu Rahim. Nggak bisa. Takbir ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbiratul ihram tapi takbirnya enggak sah. Gimana ceritanya? Itu takbiratul ihram tapi takbirnya enggak sah. Ya. Allah, dia baca Allah. Allah. Allah ini baca akbarnya mana? Allah. Saking fasihnya, saking khusyuknya. Allah Akbar. Nggak bisa. Harus baca Allahu Akbar. Ada juga imam itu kan Allah. Hilang akbarnya, mana akbarnya? Tanya akbarnya mana gitu. Kalau Allahnya dibaca. Itu bukan takbir. Takbir, kenapa takbir? Pengagungan. Kalau Allah saja itu namanya lafzul jalalah. Takbir ini takbir. Kan ada imam itu Allah. Akbarnya mana akbarnya? Ya, harus 2 unsur ini. Harus ada. Allahu Akbar. Dan panjang pendeknya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pendek semua akbar. Jadi enggak salah dibaca Allahu Akbar. Jadi pertanyaan, kan artinya Allah Maha Besar. Kalau dia bilang Allahu Akbar, beda lagi artinya. Jadi artinya Allahu Akbar. Kalau Akbar, apakah besar? Akbar. Jadi kalimatnya Akbar. Hamzah istifham pertanyaan. Akbar, apakah besar? Kalau dibaca Allahu Akbar. Jadi Allah apakah besar? Tidak sah. Kalau dibaca Allahu Akbar. Jadi sahnya ketika dibaca Allahu Akbar. Penting ini. Penting bagi siapa saja yang sholat
baik dia makmum ataupun imam, ya. Allahu Akbar. Sama juga. Apakah Allah besar atau Allahu Akbar? Allahu Akbar. Nah, panjang pendeknya harus diperhatikan. Mat ini mat namanya kan, tasdid itu huruf yang double hurufnya. Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar, itu double. Allah, ya, double ini. Allahu Akbar. Ini perkara takbiratul ihram. Takbiratul ihram saja. Ya, ini takbir. Jadi yang paling ditekankan adalah takbir ihram. Takbiratul ihram. Adapun takbir yang lain ketika ruku Allahu Akbar itu hukumnya adalah sunnah. Kalau di Syafi'i sunnah, kalau di Hambali wajib. Ya. Allahu Akbar. Adapun yang rukun yang pertama, adapun takbir yang misalkan salat, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Itu takbir intiqal namanya, takbir perpindahan. Takbir intiqal hukumnya adalah sunnah. Kalau dia salah di situ nggak apa-apa. Tapi kalau dia salah di takbiratul ihram itu nggak bisa. Takbiratul ihram yang hukumnya adalah rukun itu harus benar, nggak boleh salah. Baik itu takbir yang dua kata. Gimana kalau Al-Fatihah? Ya, Al-Fatihah yang 7 ayat itu nggak boleh salah juga. Baik, takbiratul ihram, ya. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Ta'awudz itu sunnah. Ya a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun doa istiftah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira atau doa yang lain Allahumma ba'id baini, itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak dapat pahala. Itu menurut ulama usul. Kalau kita bilang sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Ya, ditinggalkan rugi. Bisa dikerjakan kenapa tidak gitu. Bisa dikerjakan kenapa ditinggalkan. Baik. Doa istiftah kita baca juga. Doa istiftah itu variatif. Ada 3 riwayat, saya tahu. Mungkin ada 4. 3 riwayat. Silakan mau dibaca yang mana. Tapi kalau digabung 3, jangan. 3 Allah berkabiro selesai, dia baru dibaca Allah mabed ini, baca lagi ketiga. 3 riwayat dibaca satu salat. 3 riwayat dia baca satu salat, itu nggak boleh hukumnya. Tidak boleh, satu-satu saja. Satu-satu. Mungkin beda salat, beda doanya. Maghrib doanya yang ini, Isya beda lagi, ya. Enggak apa-apa, masalah itu. Tapi kalau digabung dalam satu salat jangan. Membaca Al-Fatihah. Habis doa istiftah ini hukumnya sunnah, ya. Kemudian dia baca ta'awudz juga sunnah. A'udzubillahi samil alim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun Al-Fatihah itu hukumnya adalah rukun. Membaca Al-Fatihah dan bismillah ayat dari Al-Fatihah. Apa dalilnya? Kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Baik dia salat sunnah ataupun salat wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i, baik dia makmum ataupun imam. Baik dia makmum ataupun imam. Kalau dalam mazhab yang lain, qiraatul bacaan makmum itu ditanggung sama imamnya. Kalau dalam mazhab yang lain.
Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i mereka sangat sangat hati-hati, ya, mazhab yang paling sulit, ya, yang aturannya yang paling ketat, mazhab yang paling ketat adalah mazhab Syafi'i. Jadi wajib bagi dia makmum ataupun imam. Al-Fatihah itu wajib. Bagaimana cara bacanya? Bisa dia baca barengan imam atau selesaikan imam dulu baru dia baca. Begitu. Seperti itu gambarannya. Kalau mazhab yang lain, Al-Fatihah itu qiraatul makmum, qiraatul imam. Bacaan makmum ditanggung imam. Ya, dalam perkara yang Al-Fatihah, surah, ya, adapun yang kayak sendiri-sendiri, ruku, sujud, ya, tasyahud itu beda lagi. Membaca Al-Fatihah dan bismillah merupakan ayat dari Al-Fatihah. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Bismillah itu semua ayat dari seluruh surah kecuali Al-Bara'ah. Membaca bismillah pada surah At-Taubah itu hukumnya haram. Kalau yang pertama, ya, membaca bismillah pada surah At-Taubah, bismillahirrahmanirrahim, contoh, ya. Bismillahirrahmanirrahim, bara'atun minallah. Baca ayat itu, ya, hukum bismillah di sini haram. Hukum di sini bismillahnya haram. Adapun di tengah-tengahnya itu makruh. Yang baca bismillah di pertengahan ayat yang lain, surah yang lain, itu sunnah. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu 7 ayat. 7 ayat sepakat disebutkan dalam hadis Al-Fatihah itu ayatnya 7. Ya. Jadi adapun yang mengatakan bismillah bukan ayat, itu dia ayat, ada ayat yang dipotong, ada ayat yang dikasih nomor 7. Ya. Ayat pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Dari bismillah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu hurufnya semuanya harus dibaca. Tasdidnya, ya, harus dibaca tasdid juga. Karena itu huruf double, huruf yang double. Hurufnya 2. Tasdid itu artinya hurufnya musyaddad, double hurufnya, ya, double. Dibaca, ditekan. Itu 2 hurufnya. Dan itu tidak boleh ditinggalkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mana tasdidnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil. Dibaca rabbil saja, enggak sah Fatihahnya. Dikurangin 1 huruf. Adapun kalau panjang pendeknya salah, kesalahan yang kecil, yang pendeknya yang tidak merusak makna, tidak merusak mengganti huruf, itu tidak masalah. Tapi imam yang seperti ini tidak dianjurkan jadi imam. Kata Nabi, ya ummul qaum yang menjadi imam sebuah kaum aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling bisa membaca Al-Qur'an. Ya ummul qaum, orang yang paling berhak menjadi imam, kata Nabi, aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling pandai dalam membaca Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena ini berpengaruh kepada sah atau tidak sahnya salat. Ulama fikih mengatakan aqra, orang yang paling pandai itu adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Fatihahnya. Orang yang paling bisa membaca Al-Fatihah. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling pandai dalam membaca Al-Fatihahnya, kata para ulama fikih. Jadi kalau misalkan Al-Fatihahnya kurang bagus, ya, itu Al-Fatihahnya ada salah, ya, salahnya salah yang fatal gitu. Mengurangi huruf, merubah makna, ya. Ini sebaiknya belajar dulu Al-Fatihahnya, ya. Jangan malu belajar. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan diterima atau tidak terimanya ibadah. Kalau dia jadi imam, sholat dia nggak diterima dan sholat makmumnya nggak diterima. Tanggung jawab dia bagi seorang imam, ya. Kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kamu jadi imam tapi kamu tidak pandai baca Al-Qur'an.
Kamu jadi imam, tapi kamu tidak, masih banyak salahnya dalam Fatihahnya. Fatihahnya masih salah dan soalnya tidak sah. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ra'in, pemimpin, imam adalah pemimpin ketika sholat, itu pertanggungjawabannya besar. Pertanggungjawabannya besar. Baik. Jadi Al-Fatihah ya, 7 ayat. Hurufnya harus dibaca semua. Baik dari matnya. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin, itu hilang huruf ya-nya, ya sukun. Itu huruf juga walaupun dia mati tetap huruf. Ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kalau maliki yaumiddin kan masih ada riwayat qiraah yang lain yang membaca itu pendek. Baik. Al-Fatihah dari huruf pertama sampai huruf terakhir harus dibaca. Tasydidnya harus diperhatikan. Panjang pendeknya harus diperhatikan. Ya. Cara wakaf, cara menyambung ayat juga harus diperhatikan. Maka sangat dianjurkan sekali kita belajar tahsin Al-Fatihah, ya, mempelajari Al-Fatihah. Itu biasa orang-orang Arab walaupun mereka sudah biasa baca itu, tetap mereka pelajari Al-Fatihah karena berkaitan dengan sah atau tidak sahnya salat. Baik dia salat sendiri ataupun salat berjamaah. Ini Al-Fatihah ya, penting sekali. Membaca Al-Fatihah dan bismillah ayat dari Al-Fatihah. Kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah. Kalau dia nggak bisa baca Al-Fatihah, nggak bisa baca Al-Fatihah, nggak bisa baca Al-Quran, dan sudah telat belajar, maka dia baca dengan zikir 7 kali. Zikir yang dihafal 7 kali. Ini kalau orang yang beruzur, betul-betul beruzur, sudah tua, diajarin nggak mungkin. Ya, kalau diajarin bisa stroke ataupun mempercepat beliau meninggal misalkan. Jadi dia dianjurkan baca zikir 7 kali, zikir yang dihafal bahasa Arab. Seperti itu. Baik. Kalau sudah waktunya azan, mungkin azan dulu. Kita lanjutkan sebentar. Kemudian yang kelima adalah ruku. Yang kelima adalah ruku wa tuma'ninatu fih. Ruku dan tuma'ninah. Tuma'ninah masuk ke dalam rukun. Kemudian ruku itu posisinya ya mu'tadil. Posisinya itu standar. Standar itu yang digambarkan para sahabat dalam hadis itu, ketika diletakkan gelas maka tidak tumpah. Rukuk beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat sempurna, ya. Ini cuma gambaran saja. Bukan mesti harus sepresisi ini ratanya. Nah, susah, tidak bisa juga seperti ini. Kemudian tangan berada di lutut yang ini. Ya, tidak seperti ini. Kalau seperti ini jadi mereng, dia menukik ke bawah. Ya, kalau misalkan di sini, maka di lutut. Pandangan menghadap ke tempat sujud. Ini ruku yang ideal, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak seperti ini, terlalu ke atas ataupun terlalu ke bawah seperti ini. Tidak seperti itu rukunya. Kalau dia ke atas berarti berpengaruh pada bagian tangannya di sini, pahanya. Masih sering lihat orang rukunya yang dipegang adalah bagian sini, ya. Bagian lutut yang dipegang. Rata, ya. Kepala tidak ke atas, tidak menolak ke atas, tapi menghadap ke
tempat sujud. Itu ruku dan tumakninah, tenang. Kapan kita mendapatkan kadar tumakninah? Ketika bisa membaca satu tasbihnya. Membaca satu kali tasbihnya, walaupun disudahkan 3 kali. 1 kali kita baca, itu sudah dapat kadar tumakninah. Baik, ruku dan tumakninah. Itu kelima dan keenam. Yang ketujuh adalah iktidal. Iktidal posisi seorang itu berdiri dengan lurus, itu iktidal. Posisi mu'tadil, lurus posisinya. Jadi tunggu lurus dulu, kemudian tumakninah, Rabbana lakal hamd. Tumakninah selesai, kemudian baru dia pindah ke rukun setelahnya, sujud. Jangan belum sempurna langsung sujud. Baik, itu salat kalau tidak tumakninah berarti tidak sah. Salat kita kan lihat tuh sebagian masjid ya, sedikit, nggak banyak, cuma beberapa masjid saja yang salat tarawihnya itu lebih cepat daripada mobil F1. 7 menit 23 rakaat. Itu kebayang kencangnya bagaimana. Sampai rumah habis itu langsung diurut. Iya, itu salat seperti itu saya katakan, bukan saya mengatakan, para ulama mengatakan tidak sah, sepakat tidak sah. Itu cuma goyang-goyangan saja, nggak ada manfaatnya, ya. Adanya mudarat saja. Habis itu sakit kepala, badan pegel-pegel, ya, lutut terkilir, itu aja. Mudarat jadinya, tidak ada manfaatnya, pahala nggak dapat, bahkan dosa jadinya dapatnya. Karena bermain-main. Alasannya kenapa senang cepat sholat? Karena orang-orang senang masjid yang cepat. Enggak. Salatnya apa ya yang unsur salat ini tumakninah itu harus dapat. Itu harga mati. Kalau enggak ya nggak bisa. Ya buat apa kita sholat kalau misalkan nggak dapat, nggak sah sholatnya. Itu saya katakan, dan para ulama mengatakan tidak sah sholat seperti itu, sepakat. Bahkan mazhab Syafi'i yang paling ketat, apalagi mazhab Syafi'i yang paling ketat, sah sholat seperti itu. Cepat sekali, 7 menit 23 rakaat. Ya. 7 menit 23 rakaat. Baru bismillah langsung waladhdallin. Ya. Itu kita lihat sendiri. Bismillah berapa ayat hilang itu, 5 ayat hilang. Bukan waladhdallin, bukan 5 ayat lebih hilangnya. Tidak sah seperti itu. Fatal sekali. Istihza, bermain-main dalam masalah agama, apalagi sholat. Ya Allah, semoga kita dijauhkan dari hal itu. Makanya itu kita pelajari masalah ini. Bahkan orang yang nggak paham pun tetap paham ini. Tumakninah itu bagian dari rukun. Ya, 1 kali bacaan tenang dari zikirnya subhanarabbil a'la, subhanarabbil azim, 1 kali ya. Kemudian iktidal itu bangkit dari ruku, itu posisi iktidal namanya Rabbana walakal hamd, atau dia baca doa yang lebih lengkap lagi silahkan. Kemudian iktidal dan tumakninah juga di situ, tumakninah ya. Kemudian sujud, tumakninah. Dan sujud ini kata Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud terhadap 7 titik yang mengenai lantai. Al-jabhati, jidat ini harus kena lantai. Jadi ketika sujud, pastikan jidat kita bersentuhan langsung dengan sajadah atau lantai. Kalau terhalang peci seperti ini, tidak sah sujudnya. Sujudnya tidak sah, berarti rukunnya tidak sah. Rukunnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Sujud ya alal jabhah, bukan alat tokiyah, bukan di atas peci. Sujud itu kata Nabi alal jabhah, pakai jidat ya. Ini harus, dan jidat ini menjadi tumpuan. Ketika sujud, kepala itu posisinya paling bawah. Awalnya di luar sholat dia posisinya paling atas. Posisinya paling atas, paling tinggi, paling mulia. Tapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia paling bawah. Dan dia harus menjadi tumpuan semuanya. Tumpuan itu bukan
bukan di tangan ketika sujud, bukan di kaki tumpuannya, bukan, tapi di kepala tumpuannya. Jadi sujud itu tumpuannya di kepala, ya, bukan di tangan. Bisa begini, push up, nggak bisa. Tumpuannya di kepala, ya. Yang awal di kepala ini adalah bagian badan yang paling mulia, yang paling tinggi, tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dia menjadi bagian yang paling rendah. Dan ini yang paling wajib kena sujud. Ketika sujud ini yang paling wajib kena. Kalau ini terhalang rambutnya, ya, terhalang rambutnya, berurai rambutnya ke sini, sujud akhirnya terkena rambutnya, atau terhalang selendangnya pakai surban. Ketika sujud terhalang jidatnya, maka tidak sah sujudnya. Tidak sah sujudnya. Beda kalau dia pakai sejadah, dia letakkan sejadah, itu sah. Atau pakai tisu di bawah, taruh tisu begini sujud, itu sah. Itu sah hal seperti itu. Tapi kalau yang bersambung dengan tubuh, dia pakai surban, kemudian ketika sujud surbannya menutupi sumat sujudnya dan jidatnya, maka tidak sah. Itu ada pembahasan sendiri. Karena dia bersambung dengan tubuh kita. Atau kita sujud, bagian baju panjang tuh, ya kayak baju orang Jepang, panjang. Atau panjang bajunya, kemudian disujud, diamparkan begini, baru sujud seperti itu, tidak sah kalau tidak ada alasan. Lantainya panas, misalkan lantainya panas, sholatnya di luar, panas lantainya, silahkan seperti itu. Tapi kalau tidak ada alasan, maka tidak boleh, tidak sah sujudnya, tidak sah. Jabah, kemudian hidung ini ikut jabah. Jadi hidung, jidat, hidung itu terus kena, ya. Tapi yang paling wajib itu kena ini, kepala. Kemudian wal yadain, dua tangan, 1, 2, 3. Kemudian kedua lutut, waruk batain, kedua lutut itu harus kena juga, dan watrafil qadamain, kedua ujung kaki, ya. Ini misalkan kaki kanan, kaki kiri, ujungnya itu menghadap kiblat, dan keduanya harus terkena ketika sujud. Jangan diangkat, ya, diangkat begini misalkan. Jangan diangkat. Kalau diangkat nggak bisa, karena diperintahkan kita sab'ati a'zum. Berarti berapa tuh? Kalau digambarkan itu begini. Digambarkan ini misalkan tempat sujudnya. Ini jidat, ini hidungnya, kemudian kedua tangannya membuat. Ini jidatnya, hidungnya yang terkena lantai ketika sujud, kemudian ini tangannya, ini kedua tangannya, kemudian kedua lututnya, kan tangan dilebarkan, ya, kedua lututnya, kemudian kedua ujung kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan diperintahkan 7, lebih 1 nih. Wajah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, bukan 8, karena hidung ikut wajah. Baik, sampai situ dulu. Itu sujud, ya. Tapi kalau misalkan tangan satu diangkat itu karena hajat, karena keperluan, itu nggak masalah. Yang penting jangan jidat yang diangkat. Ya. Jidat itu yang paling wajib dari antara semua dari 7 itu. Naktafi lahuna. Tutup sampai di sini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.